Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kaum pria kita sembah Dia. Terima kasih Bapak. Haleluya Tuhan, kami mau bersyukur. Kau baik bagi kami, terima kasih Tuhan. Kau ajaib bagi kami, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Mari kaum pria lebih lagi menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sanggup pulihkan kami, hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dan kemurahan-Mu yang tak henti-hentinya kami rasakan Bapa. Hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami boleh hadir Bapa di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa dalam ibadah kami, ibadah kaum pria di tempat ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami kaum pria yang mungkin belum boleh hadir bersama kami di tempat ini. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai, memberkati mereka. Apapun yang menjadi kendala mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka sehingga mereka belum boleh hadir bersama kami, biarlah kiranya Engkau menyertai dan memberkati Tuhan, agar kiranya mereka boleh hadir bersama kami di ibadah yang akan datang. Terkhusus Bapa kami di tempat ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau menyertai kami. Kau berkati ibadah ini Bapa, Kau berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Berkati setiap kami yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, biarlah kiranya kami dapat menjalankan fungsi kami dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ini doa dan permohonan kami Bapa, kami siap melanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Kaum pria, saya yakin dan percaya dalam kehidupan kita pasti kita pernah merasakan ataupun menerima kebaikan Tuhan yang itu tidak kita pikirkan. Kita tidak bayangkan, kita tidak duga atau tidak pernah kita lihat, tapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya yakin percaya itu bukan karena kebetulan, tapi kita percaya itu karena doa kita dan Tuhan memberkatinya dan bisa menggenapinya. Kita bersuka cita, kami undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita angkat pujian dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
lakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Silakan duduk kaum pria. Haleluya. Kita buka ruang kesaksian bagi kaum pria yang mungkin menerima lawatan Tuhan, ingin berbagi kebaikan Tuhan. Kami persilakan. Apakah ada? Ada? Oh, silakan Pak. Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini saya menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Kalau kemarin dua hari yang lalu saya ke Semarang perdana, saya bawa mobil sendiri. Istri saya sudah mulai cuap-cuap ya. Saya coba, saya izin sama Pak Han, saya memberitahu Pak Han, saya mau ke Semarang. Terus istri saya, masa bawa mobil segitu gedenya, kamu gini. Ya, biasalah PM. Ya, saya tenang aja, saya coba, masa enggak kuat sih saya buktikan. Ya, puji Tuhan, saya berangkat jam 12 siang. Karena janjian sama dokter itu jam 4 ya, karena kontrol. Ternyata sampai keluar Demak itu malah macet sampai Semarang tuh jam 6 lewat 5 menit, artinya 6 jam. Tapi saya pikir Tuhan, kok sewemen kok macet gini ya. Dan disitu setelah saya renungkan, ternyata Tuhan menjalikkan mata istri saya supaya dia melihat bahwa Tuhan memberi kekuatan, memberi kemampuan saya tetap sampai tujuan. Dan akhirnya sampai sana saya alihkan ya, karena dokter sudah ada ya udah kita besok aja sama adik saya. Adik saya ada operasi di lambungnya, tumor sehingga harus dikeluarkan kotorannya dari samping. Dan saya besok dia sampai jam 8 saya pulang saya browsing Google, di situ macet lagi. Saya muter lewat Bangetayu, keluar saya motong Kompas sampai jam 2, rumah jam 1 malam. Tak pikir cari makan nggak ada. Akhirnya saya muter dapat makan di situ karena saya ya sudah malam, ya udahlah. Akhirnya di situ saya renungkan, Tuhan, Engkau baik ya. Karena dalam kondisi macet aku masih ada apa-apa, masih kuat ya. 6 jam dan pulangnya juga ada 5 jam, dan Tuhan beri kekuatan saya. Saya pikir itu kalau bukan Tuhan ya tidak mampu. Karena apa? Karena fisik ya. Tapi puji Tuhan saya rasakan bahwa Tuhan baik dan luar biasa, memberi kekuatan saya lebih ya. Oleh sebab itu saya percaya penyertaan Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan nyata buat hidup saya. Bahkan besok pagi saya rencanakan juga sama Pak Giaso untuk di penjara. Mungkin ada kaum pria yang mau ikut, monggo ya. Nanti setelah dari penjara siang kita mau mendoakan orang-orang yang kelupuh ya, yang tidak bisa berjalan, lumpuh dan lain sebagainya, sambil membagi sembako di daerah Margokerto sekitarnya ya. Jadi mungkin ada kaum pria yang mau ikut, monggo, supaya tahu bahwa kita ada kegiatan misi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan semuanya itu kebanggaan kita, tapi tanggung jawab tugas yang harus kita kerjakan, kita harus laksanakan. Demikianlah kiranya boleh memacu kita, semangat kita untuk tetap melayani Tuhan dengan semangat yang luar biasa, walaupun kadang-kadang fisik tidak menunjang, tetapi percaya bahwa penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih kesaksiannya Pak. Tuhan yang memberkati. Memang Semarang Jepara macet ya Pak? Iya memang Pak, macet. Jadi saya itu biasa dari Wedung itu muter kalau dari kantor itu. Tapi kiranya Tuhan memberkati, memulihkan lagi ya Pak ya, memberkati pelayanannya. Ada lagi kaum pria yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan?
Atau kita tunggu dulu, kita angkat satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat satu pujian, tinggikan namamu dengan gendang, dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang, dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Masih ada waktu kaum pria? Cukup? Kalau cukup kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kembali kita angkat pujian, sejauh timur dari barat. Timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kami undang semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dari awal. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke
dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku betapa besar, betapa besar. Kepada hambanya kami persilakan. Pengampunan-Mu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku pengampunan yang kau beri, pengampunan yang pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya. Nanti Bapak Gerso berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Amin Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Dalam nama Yesus. Kuduskan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kaum pria yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kembali kepada Tuhan bahwa sampai saat ini kita ada semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan.
Satu nama yang kita sebut adalah nama Yesus. Dan nama itu adalah nama yang berkuasa. Ya, tidak ada nama lain yang berkuasa, ya. Itu sebabnya setiap kita mengawali kehidupan kita, kita perlu adanya nama itu yang kita pegang, yang kita percaya bahwa nama itu yang berkuasa, ya. Percaya kepada nama itu sangat senang dimuliakan. Kalau kita puji Dia, Dia dipermuliakan, maka Dia nyatakan kemuliaannya. Melalui puji-pujian kita yang kita naikkan kepada Tuhan, baik musik dan semua yang ada di tempat ini, disitulah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita bukan puji siapa, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Segala yang bernafas, pujilah Dia. Karena kata firman Tuhan. Karena nama itu yang kita pegang, dan sampai saat itu, sampai saat ini, penyertaan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pak Ketua, baik pengurus yang ada dan termasuk Ibu Gembala, mempercayakan kami pelayan-pelayan Tuhan. Dan sebagai pelayan Tuhan tidak mudah untuk mempersiapkan firman Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan. Karena yang disampaikan bukan kesaksian, yang disampaikan bukan cerita-cerita yang ada di dunia, tetapi yang disampaikan adalah isi kebenaran firman Tuhan. Dalam firman Tuhan Allah ini adalah kehidupan. Kalau kita membaca, kalau kita renungkan, bahkan mendengarkan khotbah yang disampaikan, itu kita amenkan dan kita percaya, maka firman Tuhan itu akan menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Saya akan berikan tema pada saat ini, yaitu nama Yesus yang berkuasa. Nama Yesus berkuasa. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang tidak lazim dan sering kita baca dan bahkan kita mungkin mengerti dan kita sudah menghafal ayat ini. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 11. Nanti ayat inti kita pada ayat yang ke-9, ya. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai yang ke-11. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama ayat ini dengan iman, percaya bahwa ini adalah firman Allah. Filipi pasal 2 ayat 4, 11 sampai 11, kita akan baca ayat ini mulai dari ayat yang keempat. 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri-sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, di situ ada titik, ada koma, dan tanda seru, dan tanda tanya. Kalau kita baca dengan tekanan-tekanan sesuai yang ada, tanpa dijabarin kita akan mengerti setiap ayat demi ayat. Ya, kalau saya juga membaca firman Tuhan dimanapun, waktu saya ikut sekolah Alkitab sebelum kuliah, ikut sekolah Alkitab di Cianjur, saya dijuluki oleh dosen saya atau direktur saya di Cianjur itu Pak Indra Baca, karena dengan alunan membaca sesuai dengan titik koma. Kenapa dikatakan begitu? Karena
ada arti-arti tersendiri dan ada tekanan-tekanan tersendiri yang kita baca. Kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, ya. Puji Tuhan, firman ini adalah Allah. Sekali lagi kita katakan, firman ini adalah Allah sendiri yang berfirman kepada kita. Jadi melalui saat ini, ketika kita akan mendengarkan firman, ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita fokuskan, kita usahakan bagaimana ya 100% kita akan fokus kepada firman Tuhan. Karena yang berbahaya diri kita ini tidak bisa menerima. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan, ya, kepada firman Allah, kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa firman ini ya dan amin. Ya. Karena kita lihat tema kita pada saat ini, nama Yesus berkuasa. Ayat yang ke-9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, sekali lagi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Biasa nama yang disandang oleh setiap orang itu mengandung arti, memiliki arti. Ya, kita yang di tempat ini pasti sudah diatur sejak kita lahir, kita diberikan gelar dan diberikan nama. Dan nama-nama itu sudah pasti orang tua berikan kepada kita. Itu memiliki maksud dan memiliki arti. Dan itu punya arti masing-masing tersendiri bagi setiap orang tua. Kita memiliki nama. Kita memiliki nama dan sebagai orang tua kita memiliki anak. Ya. Untuk kita dapat mengenal dan kita memberikan ya supaya kita mengetahui bahwa itu adalah anak kita, kita harus memberikan nama kepada anak itu. Ya, kepada anak kita. Anak saya satu, Jaka. Itu singkatannya, tetapi kalau dipanjangin Zakaria sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tentunya mamanya kasih nama dan saya mendukung, ada arti tersendiri dalam kehidupan anak saya. Begitu juga bapak-bapak memiliki nama dan mempunyai arti tersendiri ya. Dan itu sudah diberikan kepada kita. Dan pasti itu ada keinginan-keinginan yang harus dicapai melalui nama itu. Dan nama itu merupakan identitas, status kita supaya kita bisa dikenal. Ya, supaya kita bisa dipanggil Eko. Ya, supaya kita bisa dipanggil Indra, supaya kita bisa dipanggil Bapak Agung, ya. Semua yang ada di sini memiliki nama, maka kita bisa dikenal. Ya. Maka kita bisa dikenal. Tetapi kita melihat di bawah kolong langit dan di atas bumi ini hanya ada satu nama yang kita miliki adalah nama Yesus. Dan nama itu adalah nama yang berkuasa. Dan nama itu adalah nama yang menyelamatkan. Dan melalui namanya itu kita diselamatkan. Dan melalui nama Yesus kita diselamatkan. Bahkan doa yang kita sampaikan, kita harus akhiri, kita harus awali dan kita harus akhiri dengan nama itu. Karena melalui nama itu akan menjadi satu kesimpulan bahwa benar nama itulah yang memberikan jawaban di dalam kehidupan kita. Dan melalui nama itu kita imani pasti itu terjadi. Dan melalui nama Yesus kita imani bahwa nama Yesus berkuasa pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, setiap orang yang percaya, setiap murid-murid Tuhan dan setiap tokoh Alkitab, mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Diakhiri tetapi mereka memiliki kuasa itu bisa terjadi karena mereka memiliki nama itu, yaitu nama Yesus. Ya. Pada saat kita mendoakan orang sakit, kita mengusir setan. Ya. Dan sebagainya, kita mendoakan orang sakit itu ada waktunya, ada pada saatnya kita bisa mendoakan waktu itu bisa sembuh. Ada juga mungkin sudah berdoa berkali-kali dengan nama itu.
tidak sembuh. Ya. Dan kita melihat di KKR zaman dulu, zaman sekarang itu sudah sangat berbeda. Setiap KKR itu yang dilayani oleh hamba Tuhan menghadapi tantangan, ditantang siapa yang disembuhkan, siapa yang mau disembuhkan, siapa yang mau ditolong Tuhan, datang ke depan, didoakan memakai tangan, ya. Dengan tangan, mungkin tangan yang panas, tangan yang dingin, untuk mendoakan. Ya, mereka bisa mengalami mujizat, mereka boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Ya. Tetapi itu tidak menjadi jaminan tangan atau cara kita, bentuk apa saja yang kita lakukan untuk menylayani Tuhan, dengan bentuk apa saja dengan tubuh kita. Tetapi yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita, yaitu yang menjadi sumber itu adalah Yesus sendiri. Jadi untuk menyatakan mujizat itu hanya nama Yesus. Ketika kita melayani, nama Yesus dipermuliakan. Ketika kita pergi, nama Yesus yang kita panggil. Ketika kita dimanapun kita berada, kita tetap memanggil nama Yesus. Tahukah saya dan saudara, atau saudara yang ada, bapak-bapak yang ada, ketika kita memanggil nama Yesus dipermuliakan. Di dalam firman Tuhan, kalau Allah ditinggikan, kalau nama Yesus dipermuliakan, dia akan turun dengan kemuliaannya. Di dalam ibadah ini kita memuji Tuhan dengan nama Yesus yang kita sebut. Nama Tuhan dipermuliakan, maka kita akan mengalami yang namanya kekuatan. Maka kita pulang di tempat ini mengalami keberkatan Tuhan. Karena apa? Karena dengan nama Yesus, yaitu nama di atas segala nama. Ya, apapun cara kita, yang penting hanya melalui nama Yesus kita akan mengalami mujizat Tuhan. Ya. Hal-hal yang luar biasa di dalam pelayanan kita, hal-hal yang luar biasa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan sebagai orang percaya, kita akan lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat di sini dalam firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan mempelajari mengapa nama Yesus itu berkuasa. Ya, mengapa nama Yesus itu berkuasa dalam kehidupan orang percaya. Saya tidak hanya berbicara kepada kaum pria, kepada setiap orang yang percaya kepada nama Yesus. Yang ada dua hal di sini dikatakan, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Ya. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Memang banyak orang di dunia ini mempergunakan nama itu. Ada nama Yesus di Meksiko, di Filipina, di Brasil. Dan itu yang terbukti, saya kalau nonton di acara-acara tertentu, nama-nama itu disebut. Ya, itu tidak salah mempergunakan nama itu. Cuma yang membedakan, kita lihat di sini, perbedaannya apa? Bedanya, nama Yesus yang dipakai oleh banyak orang dengan nama di atas segala nama itu adalah Yesus. Kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, coba minta tolong Pak Eko, maaf Pak Eko. Itu kita lihat di ayat itu waktu Tuhan berbicara kepada Musa. Keluaran 3:14. Ada kitab Keluaran ya. Ayat 14 kalau tidak salah. Keluaran 3 ayat 14. Haleluya, silakan duduk Pak. Waktu Tuhan berbicara kepada Musa dan Tuhan berkata, Aku adalah aku. Ya, Allah sedang membongkar semua paham yang tidak dimengerti. Semua paham bahwa Tuhan Allah itu tidak bisa disamakan dengan nama-nama yang lain. Ya, Tuhan Allah itu tidak bisa disamakan karena nama Yesus yang sedang dibicarakan mengandung arti
Aku adalah aku yang mengerti. Ya, bagi yang mengerti, aku adalah aku yang turut merasakan. Ya, yang turut merasakan aku adalah aku, dan aku adalah aku yang turut bertindak. Ya, yang merasakan dan mengerti, ya. Dan kita mengambil tindakan, mengakui bahwa kita mengerti bahwa nama itu berkuasa. Itu akan terjadi mujizat, itu akan terjadi pertolongan. Asalkan bagi kita yang mengerti bahwa nama itu adalah nama di atas segala nama. Allah sendiri menyatakan, Allah sendiri berbicara kepada Musa. Ya, dia katakan, dia berbicara, aku adalah aku. Ini menjadi satu perbincangan Musa dengan Allah. Dan ini merupakan nama yang begitu luar biasa. Dan nama inilah mengingatkan kita bahwa kita memiliki identitas yang sesungguhnya. Bahwa kita memiliki suatu nama, yaitu nama Yesus. Dan melalui nama Yesus, doa Bapak Gerso tadi, di dalam nama Yesus meyakinkan kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kita benar-benar layak. Dan itu bisa mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan itu menjadi berkat dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Kalau kita imani, percaya kepada nama itu saja, nama yang berkuasa. Kita akan rasakan, kita akan mengerti, dan kita akan alami nama itu dalam keseharian kita. Apalagi kita sebagai kaum pria yang ada, ya, membawa keluarga, membawa sesuatu, membawa satu perusahaan atau membawa hal-hal yang luar biasa. Kalau kita bawa itu demi nama Tuhan Yesus, maka segalanya akan mengalami jalan keluar, akan beres, dan persoalan pun ada jalan keluar karena Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Ternyata kuasa nama Yesus itu luar biasa. Dan itu saya dan saudara pernah alami. Dan sampai saat ini kita bisa mengalami kuasa dari nama Yesus itu. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Setiap doa kita di dalam nama Yesus, dengan iman kita percaya doa itu menjadi berkat. Doa itu membawa jawaban di dalam kehidupan kita. Kita harus rasakan dan kita harus bertindak, ya. Yang kedua, mengapa nama Yesus itu berkuasa? Yang kedua, semua tanpa terkecuali harus bertekuk lutut dan mengakui nama Yesus. Mengakui Dia Yesus, Tuhan kita. Kita baca Filipi pasal 2. Dengan hormat Pak Agung minta tolong Filipi ayat tadi, Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Ada Pak Agung? Ya. Haleluya, firman Tuhan luar biasa, tanpa terkecuali semua yang ada di bawah dan yang ada di bumi harus bertekuk lutut, ya, harus bertekuk lutut dan mengakui nama Yesus itu. Ya, harus mengakui nama Yesus. Itu berarti di atas roh-roh jahat, di atasnya ada roh-roh jahat. Ya, dan semua masalah-masalah yang kita hadapi, baik masalah di luar di dalam, melalui nama Yesus
semua akan ditaklukkan. Karena nama Yesus ini nama di atas segala nama. Ya, tadi kita mencunguk, kita besuk cucu dari Pahan. Kita bukan datang begitu aja makan, menikmati, kalau Pahan menjamu luar biasa. Tetapi yang menjadi utama, kita membawa nama Yesus itu kepada keluarga, kepada cucunya Pahan. Dengan kita berdoa memanggil nama Yesus, sepakat, sehati dan bersatu, mujizat terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena ada nama Yesus. Dengan nama Yesus itu, cucu dari Papahan mengalami mujizat Tuhan. Tuhan bisa memakai apa saja, ya. Dokter, tangan orang kuat, tangan orang pintar, bisa. Tetapi semuanya berdasarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Langit dan bumi pujilah Dia, sebab hanya Dia yang patut disembah. Dan melalui nama itu menjadi satu jaminan kehidupan kita bagi kita yang mengerti. Dan kita yang mengerti nama itu, kita pergunakan nama tersebut dan ingat di dalam kekristenan kita. Selama kita tetap ada di dalam Kristus, kita percaya kalau kita hidup di dalam nama Yesus, maka nama itu yang memberikan kita kemenangan. Melalui nama Yesus akan memberikan jawaban, dan melalui nama Yesus dipermuliakan, maka segala persoalan pergumulan apapun semua ada di dalam nama Yesus. Ada jalan keluar. Biarlah firman Tuhan yang singkat, pendek dan padat ini, yang sederhana, membuat nama Yesus yang dipermuliakan. Karena nama Yesus yang berkuasa itulah yang patut kita sembah, yang kita tinggikan saat itu, saat ini. Itu nama itu yang memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Kita percaya nama Yesus berkuasa. Dan kuasa nama Yesus itu tidak terbatas. Kuasa nama Yesus itu sangat luar biasa, yang sanggup menolong dan memulihkan dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tak terbatas kuasa nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan tak terbatas. Mari kita bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu ketika ku berdoa, mujizat itunya ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita berdoa.
Bapa, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu. Dan kami berterima kasih Engkau sudah memberikan pengertian kami kepada kami yang benar. Dan melalui namamu sehingga namamu dipermuliakan. Dan melalui namamu kuasamu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya semua yang lemah di dalam nama Yesus dikuatkan. Kami percaya semua yang bimbang di dalam nama Yesus diteguhkan. Kami percaya melalui nama Yesus itu semua yang sakit disembuhkan. Karena kuasa nama Yesus sangat luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami tetap percaya hanya di dalam nama Yesus kami mengalami mujizat dan kemenangan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak.